Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali kita bertemu dalam pengajian kitab Mursyidut Tullab karangan Alena Andre Guruta Al-Hajj Abdurrahman Ambo Dalle. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada pengajian-pengajian sebelumnya, sebelum ad-doktur melanjutkan pengajian, ada salah seorang santri yang membaca. Kepada santri yang bertugas membaca pada malam hari ini, kami persilahkan dengan hormat. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul hadiyatu asyar. Bahasan ke-11. In-naskhi wa fihi mutalibun. Tentang an-nas ada beberapa pembahasan. Al-matalibul awal. Pembahasan pertama fi haddin naskhi wa hukmihi. Definisi atau pengertian an-nas ada hukumnya. Wa hadduhu raf'ul khitabil lahiq. Definisinya mengangkat dalil yang lebih dahulu. Tubat hukmin bi khitabi sabiq. Ketetapan suatu hukum dengan penyampaian yang terdahulu. Wan naskhu jaizun bila shiqaqi. Dan boleh tanpa ada perdebatan. Wawaqi'un sam'an bittifaq, dan terjadi dengan dalil sesuai sam'i dengan kesepakatan. Al-matlabus tsani, pembahasan kedua, fi aqsamin nasakh, tentang macam-macam bentuk nas. Yang qasimun naskhu ila aqsam. Nas terbagi beberapa bagian. An-naskhu at-tilawati wa tabwatil hukmi. Ada ayat yang dinas bacanya, tapi hukumnya masih ada tetap. Wa aksahu kadzaka aidan jaiz. Dan kebalikannya itu juga boleh atau hukumnya, dan nas dan bacaan tetap. Wan naskhu kullin minhuma fajaiz, dan atau dinas keduanya, dinas hukumnya dan bacaannya. Al-matlabut tsalits, pembahasan ketiga, bin naskhi wal mansukh, tentang yang menas dan yang dinas. Innal kitaba bil kitabi yusakhu. Ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran menas boleh. Wa sunnatun bi sunnatin qad tunsakhu. Sunnah dan sunnah saling menas itu boleh. Wa sunnatun qad tansikhul kitabah. Sunnah menas Al-Quran bi'aksihi wa a'mal takun sawaba. Kebalikannya juga benar, karena ini pendapat jumhur ulama. Wadu tawatirin bimithlihi nusikh. Hadis mutawatir dengan dinas dengan sesamanya. Wa ghairuhu bi ghairihi falyan tasikh. Begitu pula selain mutawatir menas sesamanya. Waqtara qaumun naskh ma tawatara. Dan ahad tidak boleh menas mutawatir. Bi ghairihi wa aksihi atman yura. Begitu pula sebaliknya, mutawatir tidak boleh menas ahad. Waqtalafu bin naskhi bil ijma'. Ulama berselisih tentang Al-Quran dan Sunnah
dan sunnah dinas dengan ijma. Wasorohal jumhuru imtina'i. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Padahal ba'du ilal imkani. Sebagian ulama mengatakan boleh. Hujjatuhum bisyarhi bil bayan. Alasannya ada pada penjelasan dengan penjelasan yang sama. Amma an-naskhu bi qiyasi ajma'u. Adapun menas hadis dan Al-Qur'an dengan kias, ulama mengatakan ala imtina'ihi fadayut taba'u. Tidak boleh dinas dengan kias. Boleh. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Al-Jami. Kemudian untuk lebih efisiensinya kami persilakan kepada Dr. Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi untuk melanjutkan pengajian sebelumnya. Tafadhal Syekh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidit Thullab karya Andre Gurutta Abdurrahman Ambodallah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang an-nasakh. Nasakh yaitu dalil belakangan menasakh atau menghapuskan, membatalkan hukum yang dikandung oleh dalil yang terdahulu. Kita sudah melihat jenis-jenisnya. Terkadang ada ayat dinasakh bacaannya tapi hukumnya masih berlaku, atau hukumnya dinasakh bacaannya masih berlaku. Ada yang dinasakh kedua-duanya, hukum dan bacaannya sudah dibatalkan. Kemudian antara Al-Quran dan Al-Quran, hadis dengan hadis, Al-Quran dengan hadis, hadis dengan Al-Quran, mutawatir dengan ahad, ahad dengan mutawatir. Ini ada perselisihan ulama, tapi yang lebih kuat adalah boleh. Begitu juga dengan ijma'. Ijma' menasakh Al-Quran atau as-sunnah. Bahwasanya apabila sahih bahwa itu ijma', maka boleh. Itu tanda bahwa ada dalil. Jadi bukan ijma' yang menasakh, tapi ijma' hanya menunjukkan adanya dalil yang menasakh ayat atau hadis tersebut. Adapun qiyas, ini juga ada khilaf, tapi jumhur ulama melarang. Selanjutnya kata Andre Gurta di sini al-matlabur rabi', pembahasan yang keempat, fi ma'rifatin nasikh, tentang bagaimana mengetahui an-nasikh atau yang membatalkan, dalil yang membatalkan. Karena ada dalil yang dibatalkan yaitu mansukh, ada dalil yang membatalkan yaitu nasikh. Bagaimana kita mengetahui mana yang menasakh dan mana yang dinasakh, mana nasikh, mana mansukh? Kalau kita sudah tahu bahwa ini nasikh, berarti yang lainnya adalah mansukh. Kata Andre Gurutta, wa yu'rafun nasikhu bil bayani. Wa yu'rafun nasikhu bil bayani. Min qawli Taha sahibil irfani. Au fi'lihi kadhalika bittidadi. Ma'amtina'il jam'i fil abadi. Wa yu'rafun nasikhu bil bayani. Min qawli Taha sahibil irfani. Au fi'lihi kadhaka bittidadi. Au bittidadi. Ma'amtina'il jam'i fil abadi. Kata Andre Gurutta, wa yu'rafun nasikhu. An-nasikh diketahui. Diketahui dalil yang menasakh, dalil yang membatalkan. Bil bayani, dengan penjelasan.
dengan penjelasan. Min qawli Taha, dari ucapan Taha. Yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun nama Rasulullah Taha ini masih diperselisihkan ulama, apakah Taha yang dimaksud dalam surah Taha itu adalah Nabi Muhammad SAW, atau Taha di sini sama seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ya ha ain sad, itu adalah huruful muqatta'ah, huruf al-muqatta'ah, dan bukan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksudnya di sini min qauli Taha artinya min qaul, dari ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada penjelasan dari ucapan Nabi bahwa ayat ini menasakh ayat sebelumnya atau ayat yang lain. Sahibul irfani, pemilik ilmu yang mendalam. Itu sahibul irfani, yang memiliki ilmu. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, nasikh itu, yang menasakh itu atau yang membatalkan itu diketahui dengan ucapan Nabi. Nabi yang langsung menetapkan ini ayat, ini hadis, menasakh ayat ini atau hadis ini. Contohnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya melarang kalian menziarahi kuburan. Kuntu berarti dulu, pernah Nabi melarang ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahilah. Berarti di sini Nabi membatalkan ucapannya yang terdahulu tentang larangan menziarahi kubur. Karena Nabi sekarang mengatakan ala fazuruha, sekarang pergilah kalian menziarahi kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kuburan itu mengingatkan kalian tentang akhirat. Ya, di sini Nabi yang menjelaskan. Au fi'lihi. Begitu pula dengan perbuatannya. Perbuatan Nabi terkadang menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut menasakh hukum yang pernah ada. Seperti hadisnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan, kana akhirul amrayn min Rasulillah. Yang terakhir dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkul wudu mimma massatin nar. Tidak berwudu setelah memakan makanan yang dibakar. Jadi dahulu Nabi melarang atau memerintahkan orang yang makan daging bakar untuk berwudu. Kalau sudah makan kambing bakar, onta bakar, sapi bakar, ikan bakar, maka harus berwudu. Tapi perbuatan Nabi, kata Jabir, yang terakhir itu beliau tidak berwudu ketika memakan sesuatu yang dibakar. Jadi di sini perbuatannya membatalkan hukum sebelumnya, larangan atau perintah berwudu ketika makan sesuatu yang dibakar. Karena di akhir hayatnya Nabi tidak berwudu dari makanan yang dibakar. Jadi ada perbuatan Nabi yang menunjukkan bahwa saja hukum sebelumnya sudah dinasakh. Kadzaka bi'tidadi ma'amtina'il jam'i fil abadi. Demikian pula bi'tidad, adanya pertentangan. Demikian pula ketika ada pertentangan, perselisihan
antara dua ayat atau antara dua hadis, antara ayat dan hadis ada pertentangan, ma'amtina'il jam'i fil abadi, ada pertentangan dan tidak mungkin menggabungkannya selama-lamanya. Artinya dua ayat ini tidak mungkin dijamak. Ma'amtina'il jam'i, ada pertentangan dan tidak mungkin diamalkan secara bersamaan. Tidak bisa digabungkan antara ayat tersebut karena bertentangan, atau antar hadis tersebut karena bertentangan, fil abadi, selamanya. Fil abadi, selamanya. Jadi ketika ada pertentangan dua ayat, dua hadis, dan sulit untuk dipadukan, dipahami bersamaan, berjalankan bersamaan, maka ada salah satu di antaranya yang dinasakh. Dan untuk mengetahui dari dua dalil yang bertentangan dan sulit digabungkan, itu tadi dari ucapan Nabi sendiri atau Allah sendiri yang menasakh dalam Al-Quran. Artinya ayat Al-Quran sendiri menunjukkan bahwa ayat sebelumnya sudah dinasakh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang berperang. Ketika di awal peperangan umat Islam, itu satu orang wajib membunuh 10 orang. Satu orang wajib membunuh 10 orang. Kemudian selanjutnya, ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah Subhanahu wa taala meringankan dari kalian, wa alima anna fikum dha'fa, dan mengetahui ada kelemahan di antara kalian. Kemudian Nabi atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa satu prajurit cukup membunuh 2 orang saja. Jadi ada ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya ayat terdahulu atau ayat-ayat sebelumnya atau hukum-hukum sebelumnya sudah dihapuskan. Di antaranya juga, di antara cara mengetahui mana yang menasakh, ketika kita tahu mana yang belakangan, mana ayat yang terakhir turun, mana hadis yang terakhir diucapkan. Seperti ketika sahabat mengatakan, sami'tu 'ama fath, saya mendengarkan Nabi mengucapkannya, mengatakannya pada tahun pembebasan kota Mekah. Sedangkan hukum yang lain itu disampaikan Nabi seumpamanya di Madinah, di Mekah, atau di awal-awal hijrah. Jadi ada penjelasan dari sejarah atau dari ucapan perawi bahwa ucapan tersebut diucapkan Nabi di akhir hayatnya. Seperti hadis aftar al-hajim wal mahjum. Aftar al-hajim wal mahjum. Ada hadisnya Syaddad bin Aus, bahwa orang yang berbekam dan orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya. Ada hadis. Tapi Ibn Abbas menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Hajjatul Wada ini tahun 10 Hijriah, Nabi berbekam saat berihram dan sedang berpuasa. Dan Nabi SAW ihtajama wa huwa muhrimun sha'imun. Nabi berbekam saat berihram dan saat berpuasa.
Jadi ada dalil mengatakan orang yang berbekam batal puasanya. Sedangkan Ibn Abbas mengatakan Nabi dibekam saat berpuasa. Ini ada pertentangan antara yang melarang dengan yang membolehkan. Tapi hadis Ibn Abbas menunjukkan bahwa Nabi dibekam saat berpuasa itu di akhir hayatnya tahun 10 Hijriah. Sehingga kita mengatakan hadisnya Ibn Abbas menasakh, membatalkan hukum orang yang membekam dan yang dibekam, batal puasanya itu sudah dibatalkan hukumnya atau sudah dinasakh. Karena ada hadisnya Ibn Abbas yang menjelaskan bahwasanya Nabi dibekam di akhir hayatnya. Kemudian yang ketiga, di antara tanda bahwa dalil itu sebagai pembatal atau nasikh atau yang membatalkan, itu ada ijma, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ijma itu menjadi tanda adanya penasakh. Bukan ijma yang menasakh, tapi ijma menunjukkan adanya dalil yang menasakh sekalipun dalil itu tidak kita ketahui. Jadi ketika ada ijma ulama yang mengatakan bahwa ini hukum sudah dibatalkan, berarti ada dalil yang membatalkannya. Ada dalil yang membatalkannya. Itu diantara cara mengetahui an-nasikh. Ada tentunya banyak cara-cara yang lain sebenarnya. Tapi di sini Andre Guruta hanya menyebutkan satu saja dari yang sekarang, hanya mengatakan nasikh itu diketahui dari ucapan Nabi atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada pertentangan yang tidak bisa dijalankan bersama. Tidak ada dua dalil yang bertentangan dan tidak bisa dipahami secara bersamaan, sehingga harus ada yang dinasakh, harus ada yang dibatalkan. Kemudian al-matlabu al-khamis, pembahasan yang kelima, fi syurutin nasakh, syarat adanya nasakh, pembatalan. Untuk menghukumi bahwa ayat ini menasakh ayat ini, atau hadis ini menasakh hadis yang ini, atau hadis ini menasakh Al-Quran ayat, atau ayat menasakh hadis, harus ada syaratnya, harus memenuhi syarat. Kata Andre Guruta di sini, al-mabhathul khamis fi syurutin nas, al-matlabul khamis fi syurutin nas. Beliau mengatakan linnaskhi sittatu syurutin tu'tabar. Linnaskhi sittatu syurutin tu'tabar. Idzan tafa ahaduha lam yughfar. Idzan tafa ahaduha lam yughfar. Ahaduha kaunun naskhi waqi'a. وثابتا 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 وثابتا, perbaiki barisnya, وثابتا bisyar'i kun mustami'a. وثانيها ألا يكون ما نسخ محتما لذاته لينتسخ. ثالثها عدم كون ما رفع ممتنعا لذاته ليرتفع. نعم ليرتفع. فالكفر والإيمان ليس يرفع
hukmuhuma fi kulli syar'in fasma'u. Rabi'uha ayyatarakha. Ayyatarakha. Baiki barisnya. Ayyatarakha. Ayyatraha la ayyatarakha. 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 Rabi'uha ayyatarakha an-nasikhu amma yakunu hukmuhu yantasikhu. Khamisuha alla yakuna an-nasikhu ad'afa mimma hukmuhu qad yunsakhu. Sadisuha, perbaiki barisnya. Sadisuha. Tadi dia itu rabi'uha. Salah tadi itu rabi'uha. Rabi'uha. Sadisuha alla yakuna ma nusikh muqayyadan bil waqti hatta yantasikh. Nah, ini 6 syarat nasakh. Nah, tanda kurut tali nasakh sittatu syurutin tu'tabar. Nasakh itu memiliki 6 syarat tu'tabar yang harus dipenuhi, yang berlaku. Nasakh harus memenuhi 6 syarat yang berlaku atau yang diberlakukan. Idzan tafa ahaduha lam yuktafar. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, artinya satu syarat dari 6 itu tidak terpenuhi, lam yuktafar, maka tidak diterima, tidak dibolehkan, tidak dianggap. Kalau ada salah satu dari 6 syarat tidak terpenuhi. Idzan tafa ahaduha, tidak terpenuhi salah satunya, lam yuktafar, tidak diterima. Ahaduha, yang pertama, syarat yang pertama, kaunun naskhi waqi'an. Adanya nasakh itu betul-betul terjadi. Wathabitan bisyar'i kun mustami'an. Dan ditetapkan dengan syariat. Adanya nasakh itu terjadi dan ditetapkan dengan syariat, dengan syara', dengan Al-Quran dan Sunnah tentu, dengan dalil maksudnya, dengan wahyu. Kun mustami'a, jadilah pendengar yang baik. Artinya tidak boleh kita mengatakan ayat ini dinasakh kecuali ayat tersebut memang terbukti sebagai ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ini bagaimana mungkin menasakh sesuatu yang bukan wahyu? Jadi hukum yang terdahulu harus hukum syar'i. Itu maksudnya. Harus hukum syar'i. Adapun hukum akli tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dinasakh. Contohnya, kita mengatakan hukum asalnya makanan itu halal. Hukum asalnya makanan itu halal. Kemudian ada dalil yang mengharamkan suatu makanan. Dalil yang mengharamkan suatu makanan ini tidak bisa kita jadikan sebagai penasakh terhadap hukum asal bahwasannya segala sesuatu itu halal. Kenapa? Karena hukum asal segala sesuatu halal itu hukum akal, bukan dalil. Bukan dalil wahyu maksudnya, bukan dalam Al-Quran, bukan juga dalam hadis.
Berbeda tadi, larangan menziarahi kubur. Larangan menziarah kubur itu wahyu. Ucapan Nabi SAW. Terjadi, ada hukum itu terjadi. Hukum itu sudah ditetapkan di masa dahulu. Dan ditetapkan dengan syariat. Ditetapkan dengan syariat. Dan yang membatalkannya syariat juga. Wahyu juga, artinya wahyu dengan wahyu. Jadi syarat yang pertama, adanya nasakh itu terjadi dan ditetapkan oleh syariat atau wahyu. Yang menasah dan yang dinasah adalah wahyu, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kemudian syarat yang kedua, wathaniha. Syarat yang kedua, alla yakuna ma nusikh muhtamman lidatihi liyantasikh. Syarat yang kedua, tidak boleh yang dinasakh itu bisa jadi dia yang dinasakh. Manusikh muhtamman lidatihi liyantasikh. Atau maknanya yang kedua ini, alla yakuna manusikh. Tidak boleh yang dinasakh itu muhtamman. Muhtamman itu pasti. Lidatihi dengan sendirinya, liyantasikh. Artinya dia dinasakh dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Dia dinasakh dengan sendirinya. Alla yakuna ma nusikh muhtamman lidatihi liyantasikh. Artinya sesuatu yang mesti dinasakh secara sendirinya, dia dinasakh. Seperti contohnya, ayat-ayat yang atau hadis-hadis yang memang sudah mesti dinasakh, artinya ada batas waktunya. Tapi ini ada syarat yang terakhir disebutkan oleh Enrique Gruta di sini, muqayyadan bil waqt. Jadi intinya di sini mengatakan bahwa tidak boleh yang dinasakh itu sesuatu yang mesti dinasakh dengan sendirinya. Artinya ayat yang sama dinasakh oleh ayat tersebut. Yani satu ayat dinasakh oleh dirinya sendiri. Ayat itu tidak boleh. Satu ayat menasakh dirinya sendiri. Artinya di satu ayat ada ayat menyebutkan satu hukum. Kemudian di akhir ayat menasakh hukum yang disebutkan di awal. Nah, itu tidak bisa. Secara logika. Artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengucapkan sesuatu di awal kemudian menasakh di akhirnya. Mestinya ada ayat dibiarkan dulu berjalan 1, 2, 3 hari atau beberapa waktu, kemudian turun ayat selanjutnya yang menasakh. Itu maksudnya tidak boleh satu ayat itu atau satu hadis itu menasakh dirinya sendiri. Menasakh dirinya sendiri. Artinya ini tidak terjadi dalam Al-Quran. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada contohnya. Karena memang tidak boleh secara akal.
Dia mengatakan tidak boleh makan ini dan boleh makan tersebut. Artinya di waktu yang bersamaan dia melarang kemudian membolehkan. Di waktu yang bersamaan tidak boleh. Di satu ayat disebutkan larangan kemudian disebutkan kebolehannya, atau disebutkan kebolehannya kemudian disebutkan ketidakbolehannya di satu ayat yang sama. Itu maksudnya. Wasalithuha, yang ketiga, syarat yang ketiga, ada muqawni ma rufi' mumtani'an lidzatihi liyartafi'. Tidak boleh yang diangkat itu sesuatu yang terlarang untuk diangkat. Artinya ada sesuatu hukum itu terlarang atau ditetapkan tidak boleh dinasah. Ada sesuatu yang tidak boleh dinasah. Tidak boleh yang dinasah itu sesuatu yang terlarang untuk dinasah. Mumtani'an lidzati liyartafi. Terlarang dengan sendirinya dinasah. Contohnya apa? Fal kufru wal imanu laisa yurfa. Seperti kekafiran dan keimanan tidak pernah dinasah. Kafir tetap kafir. Tidak ada dalil yang mengatakan kekafiran itu sudah boleh. Tidak ada. Selamanya kafir itu haram dan selamanya iman itu wajib. Tidak mungkin kekufuran itu dinasah. Bahwasanya ada ayat membolehkan orang kafir. Atau ada ayat membolehkan orang untuk tidak beriman. Atau tidak mewajibkan beriman. Tidak mungkin. Laisa yurfa. Kekufuran dan keimanan keduanya tidak diangkat, tidak dinasah. Hukmuhuma fi kulli syar'in fasma'u. Hukumnya kufur haram. Hukumnya iman wajib. Ini hukum keduanya fi kulli syar'in, di setiap syariat, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi SAW, itu hukumnya tetap. Kufur tetap haram, iman tetap wajib, tidak akan mungkin dinasah. Fasma'u, maka dengarkan. Jadi ada perkara-perkara seperti masalah-masalah akidah, masalah surga dan neraka, tidak ada nasakh dalam masalah akidah. Karena masalah akidah itu tetap. Beda dengan masalah-masalah hukum, ya disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan keadaan. Jadi ada hukum terkadang berlaku di suatu waktu, tidak berlaku di waktu yang lain, sehingga dinasakh. Sedangkan perkara akidah, itu tidak ada nasakh. Perkara-perkara ketuhanan, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dinasakh. Rabi'uha, yang keempat. Syarat yang keempat. Ayyatarakha an-nasikh. Ayyatarakha an-nasikh amma yakunu hukmuhu yantasikh. Ayyatarakha artinya an-nasikh. An-nasikh itu yang menasakh, itu yang membatalkan, itu datang belakangan. Yatarakha, belakangan. Ayyatarakha an-nasikh. Adanya yang menasakh itu, yang membatalkan hukum itu datang belakangan. Amma yakunu hukmu yantasi, dari hukum yang dibatalkan hukumnya. Dari dalil yang dibatalkan hukumnya. Jadi yang nasikh belakangan, mansukh yang lebih dahulu. Nggak boleh sebaliknya. Khamisuha, yang kelima, syarat yang kelima dibolehkannya nasakh, alla yakunan nasikhu ad'afa mimma hukmuhu qad yunsakhu. Tidak boleh yang menasakh itu hukumnya
atau derajatnya lebih lemah. Derajatnya lemah daripada yang dinasakh. Yang menasakh tidak boleh lebih lemah daripada yang dinasakh. Makanya tidak boleh hadis lemah, hadis daif menasakh hadis sahih, tidak boleh. Hadis daif, hadis lemah tidak boleh menasakh hadis sahih. Adapun mutawatir dengan ahad, kita jelaskan bahwasanya selama hadis itu sahih, maka sama-sama boleh saling menasakh, boleh dinasakh dan boleh menasakh. Adapun hadis daif, hadis palsu, hadis mungkar, nah itu tidak boleh menasakh hadis yang sahih. Jadi adanya tidak alla yakunan nasi, tidak boleh yang menasakh itu lebih lemah atau lemah daripada hukum yang dinasakh. Hukumnya, artinya kedudukannya. Kemudian syarat yang ke-6, alla yakuna ma nusikh muqayyadan bil waqti hatta yantasikh. Alla yakuna ma nusikh muqayyadan bil waqti hatta yantasikh. Tidak boleh yang dinasakh itu, tidak boleh alla yakuna ma nusikh, tidak boleh sesuatu yang dinasakh itu, yang diangkat hukumnya, muqayyadan bil waqt, ditetapkan waktunya, dibatasi waktunya sampai dia dinasakh. Tidak boleh ada pembatasan waktu. Jadi seumpamanya ada peraturan pondok, seumpamanya mengatakan santri tidak boleh pulang kampung sampai besok. Ada pembatasan waktunya sampai besok. Nah, ucapan seperti ini tidak bisa dinasakh besok. Kenapa? Karena memang sudah dibatasi waktunya. Artinya hukum ini berlaku hanya sampai hari sekian, tanggal sekian. Ketika tiba waktu tersebut, kita tidak mengatakan ayat ini dinasakh atau ucapan ini dinasakh. Kenapa? Karena memang ada batas waktunya. Sehingga waktu yang ditetapkan itu membatalkan secara otomatis. Tidak boleh keluar sampai jam 5. Ketika datang jam 5, masuk jam 5, berarti hukum itu terangkat dengan sendirinya. Bukan dinasakh, tapi terangkat dengan sendirinya karena hukum tersebut dibatasi oleh waktu atau ditetapkan dengan waktu tertentu. Muqayyadan bil waqt, diikat dengan waktu, sehingga ketika tiba waktunya, hukum itu secara otomatis tidak berlaku lagi karena memang ada batas waktunya. Makanya hukum-hukum yang dibatasi oleh waktu itu tidak bisa dinasakh atau tidak bisa diangkat hukumnya, tidak dikategorikan nasakh, tapi dia itu hukum yang terbatas, artinya terbatas oleh waktu, sehingga tidak masuk kategori nasikh dan mansukh. Ini 6 syarat adanya nasakh, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Pembahasan selanjutnya ini tentang ijma', masalah tsaniyah asyar, masalah ijma'. Insyaallah nanti lanjut pertemuan berikutnya, supaya tidak bercampur-campur pembahasan. Kita cukupkan malam ini tentang nasakh. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan al-ijma'. Ijma' artinya kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama. Naam. Barakallahu fiik.
Tafadhal kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, syukran katsiran kami ucapkan kepada Dokter. Kemudian dari penjelasan oleh Dokter tadi, mungkin ada di antara para audiens, para santri, baik yang berada di Abrat Pusat, yang berada di Baru Gandi Gela, maupun santri yang berada di lokasi pengabdian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan aktifkan mic-nya. Pertanyaan kamu. Sepertinya tidak ada. Jadi itulah tadi pengajian yang dibawakan oleh Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi yang masih tentang nasikh wal mansukh, dan insyaallah pada pekan depan dilanjutkan tentang ijma' insyaallah. Kemudian kami kembali memohon kepada Ad-Doktor untuk memimpin doa. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.